Halo para autofreaker semua, jumpa lagi dengan saya Marcel. Kali ini kita akan memberikan tips cara mengendarai mobil Matic. Tips ini kita berikan untuk kamu-kamu semua yang belum terbiasa dengan mobil Matic atau yang sudah ahli mengendarai mobil manual, dan juga kamu para dede-dede gemes yang ingin belajar mobil Matic. Yuk, kita langsung aja. Buat kamu yang terbiasa mengendarai mobil manual, mungkin awal-awal mengendarai mobil Matic akan berasa kagok. Bahkan ada beberapa kesempatan kamu akan hilang konsentrasi dan fokus yang bisa menyebabkan kecelakaan. Ikuti terus tips-tips ini yang pasti akan menjadikan kamu lebih baik lagi dalam mengendarai mobil Matic. Penggunaan mobil Matic ini jauh lebih simpel dibandingkan mobil manual. Karena pada saat kondisi macet, kamu hanya perlu tinggal gas rem doang. Dan karena hal itu, kamu akan jauh merasa tidak capek dibandingkan pada saat menggunakan mobil manual. Mobil Matic ini sendiri cocok sekali sama kalian-kalian yang sering berkendara dan beraktivitas di perkotaan yang macet. Oke, pertama-tama kita akan berkenalan dulu dengan mode-mode yang ada di transmisi Matic ini. Pertama adalah P, mode yang kamu gunakan pada saat kamu parkir. Lalu ada mode R. Mode R itu kamu gunakan pada saat kamu ingin mengendarai mundur. Lalu ada N, yang berarti itu netral. Dan D itu digunakan untuk berkendara biasa. Dan di sebelah D ini ada angka 3, yang menandakan itu merupakan gigi 1 sampai 3. Lalu ada angka 2, yang menandakan gigi 1 sampai 2. Lalu ada L, yang merupakan gigi terendah di Matic ini. Pedal pada transmisi Matic ini hanya ada 2, tidak ada pedal kopling di sini. Dan biasanya di mobil Matic ini terdapat footrest yang digunakan untuk mengistirahatkan kaki kamu. Dan tolong ingat, kalau kamu menggunakan mobil Matic, hanya gunakan satu kaki saja. Karena apabila menggunakan dua kaki, itu bisa menyebabkan bahaya. Pada transmisi Matic ini juga ada beberapa jenis, yaitu torque converter, CVT, ataupun dual clutch atau kopling ganda yang biasa dipakai pada mobil-mobil sport. Kali ini kita akan menggunakan transmisi biasa atau AT, atau disebut juga torque converter. Nah, begini cara ngejalaninnya guys. Ini berawal dari P, lalu kita pindahkan ke N, dari N kita ke D, lalu lepas rem perlahan-lahan. Apabila sudah berjalan seperti ini, pindahkan kaki kanan kalian ke gas. Nah, dari gas ini kalian injak perlahan-lahan dengan perasaan, oke? Udah deh, mobil siap melaju. Kemudian pada saat keadaan jalan curam ataupun tinggi, pindahkan ke gigi L atau 1. Kenapa? Karena di sini putaran mesin akan jauh lebih tinggi dan torsi akan jauh lebih besar. Nah, apabila kondisi jalannya tidak terlalu curam, kamu bisa menggunakan 2 atau 3. Kenapa tidak menggunakan D pada saat tanjakan tinggi? Karena hal ini menyebabkan putaran mesin akan naik turun dan menyebabkan kehilangan torsi. Ini ya kurang greget aja sih. Sedangkan saat turunan panjang, contohnya seperti di dataran tinggi, engkau baiknya kamu tidak menggunakan rem saja. Karena apabila kamu menggunakan rem secara terus-menerus, rem akan overheat. Nah, pada kasus kebanyakan yang terjadi, rem yang overheat ini menyebabkan rem masuk angin, alias rem blong. Saya sendiri pernah mengalami hal ini guys. Pada saat perjalanan saya ke puncak, rem saya tiba-tiba blong karena rem berada pada kondisi overheat atau masuk angin. Jadi, sebaiknya kita menurunkan gigi layaknya mobil manual sehingga menghasilkan engine brake atau pengereman mesin. Nah, hal ini dilakukan pada saat kondisi turunan panjang dan transmisi kamu berada di D. Kamu harus menurunkannya secara bertahap, bukan di 2 atau L, namun ketiga terlebih dahulu pada saat kecepatan cukup tinggi. Setelah itu kamu turunkan lagi ke 2, lalu pada saat kecepatan udah rendah, kamu baru menggunakan transmisi L. Sistem kerjanya mirip dengan transmisi manual. Kita bisa melakukan pengereman dengan cara penurunan gigi. Jadi pada saat engine brake ini dilakukan, kinerja rem akan jauh lebih berkurang. Jadi tidak terjadi rem yang overheat. Untuk mobil yang fitur transmisinya adalah Triptonic, hal ini jauh lebih gampang lagi. Karena tinggal mainin pedal shiftnya aja. Permasalahan selanjutnya adalah pada saat parkir paralel.
Nah, di sini adalah kegunaan dari tombol shift lock. Ini sendiri berfungsi untuk memindahkan transmisi dari P ke N dengan menekan tombol shift lock. Sehingga pada saat mobil kita terparkir paralel, tukang parkir ataupun orang yang ingin mengeluarkan mobil bisa mendorong mobil kita. Atau bila mobil kalian tidak terdapat tombol shift lock, namun terdapat lubang shift lock release, kalian bisa langsung saja menancapkan kunci ke lubang tersebut dan memindahkan transmisi dari P ke N. Bila di mobil kalian tidak ada tombol shift lock maupun lubang shift lock release, kalian bisa menggunakan cara paling simpel dengan cara menginjak rem terlebih dahulu, lalu pindahkan transmisi dari P ke N. Oh iya, dan jangan lupa ya, untuk ketiga cara yang sudah saya sebutkan tadi, jangan lupa untuk selalu melepas rem tangan ya. Di mobil Matic ini juga terdapat teknik untuk mempercepatkan akselerasi, yaitu teknik kickdown. Teknik kickdown ini bisa dilakukan dengan cara menginjak gas secara tiba-tiba dan dalam. Hal ini menyebabkan komputer mendeteksi hal tersebut, yang akhirnya komputer akan menurunkan rasio gigi. Hal ini menyebabkan perputaran mesin menjadi jauh lebih tinggi dan juga torsi menjadi jauh lebih besar. Sekarang mari kita coba. Sekarang mari kita coba lagi. Nah, seperti itu guys. Nah, teknik takedown ini sendiri tidak terlalu terlihat signifikan pada city car seperti yang saya gunakan sekarang ini. Namun, apabila kamu menggunakan teknik kickdown ini pada sports car, hal ini akan sangat merasa signifikan dan sangat asik digunakan. Pada saat kondisi macet seperti ini, mobil Matic berasa sangat enak digunakan karena kamu hanya perlu menginjak dan melepas rem sedikit-sedikit dan juga menginjak gasnya hanya sedikit-sedikit. Yang hal ini jauh lebih tidak capek dibandingkan pada saat kamu memakai mobil manual. Selain itu, pada saat apabila ada kondisi di mana kamu macet total atau sampai berhenti, yang harus kamu lakukan hanyalah mengubah transmisi ke dalam posisi netral, jangan P. Dan selain itu, jangan lupa untuk menarik tuas rem tangan. Sama halnya dengan pada saat kita terjebak kondisi macet hingga berhenti. Pada saat lampu merah seperti ini, teknik yang kita gunakan sama, yaitu dengan memindahkan transmisi ke N atau netral dan menarik tuas rem tangan. Sekian tutorial dari kita, dan apabila ada yang kurang, langsung aja tambahkan di komen. Dan jangan lupa like dan subscribe video kita di channel YouTube kita, Auto Freak. Ciao!